buat teman-teman di rumah. Terus kedengeran nggak? Kedengeran. Nungguin. Alhamdulillah senang banget pertama hadir di Masjid Al-Mulia. Ini first time banget ya aku sini, alhamdulillah. Jadi apa ya, kesan pertama tuh begitu boleh. Senang banget dan hadir di teman-teman IPB, mahasiswa mahasiswi terbaik yang ada di Indonesia. Salah satunya ya teman-teman yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan teman-teman semua diberikan kesehatan sama Allah, sukses kuliahnya, terus semangat belajarnya. Senang gak sih kuliah? Jangan bohong. Senang gak sih kuliah? Kalau dosen masuk terus senang gak? Senang. Kuliah gak ada liburnya gitu, senang gak? Jadi kuliah itu membahagiakan atau menyiksa? Menyiksa. Karena banyak yang merasa tersisa dengan kuliahnya, maka beberapa mahasiswa mahasiswi itu memilih jalur percintaan sebagai jalur kebahagiaan kampus. Jalan tersesat. Enggak masalah. Enggak masalah kalau udah nikah. Jadi ada yang mencari kebahagiaannya sambil kuliah ya, sambil pacaran aja karena dianggap kuliahnya begitu. Sebenarnya apa sih yang bikin nyiksa di kampus itu? Tugas. Senang nggak kalau nggak ada tugas? Nggak ada dosen yang ngajar, senang? Bodoh. Loh, permasalahannya kita meyakini tugas itu sebagai apa? Beban atau apa? Ujian hidup adalah apa? Tanggung jawab apa lagi? Aku udah dengar pakai jaket, masya Allah. Aku aja dengar. Yang tugas itu dianggap sama teman-teman sebagai apa? Sebagai beban, sebagai tanggung jawab, tadi ada itu sebagai apa lagi? Ada yang menganggap tugas itu adalah tanda cinta dan kasih sayang dosen. Makanya bawaannya stres, bawaannya nyiksa. Kenapa? Karena nganggap tugas itu jadi beban. Kalau pacaran itu beban atau kenikmatan? Saya salah ya, saya sama yang jomblo. Saya doain mudah-mudahan ya jomblo segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Yang pacaran semoga diputuskan sama Allah. Bisa baru juga jadian. Kenapa pacaran itu jadi satu hal yang menyenangkan? Kenapa? Karena terinspirasi film Korea. Kenapa? Coba ada yang punya hobi dari sini, hobinya apa? Yang sini hobi. Main game itu menyenangkan kan? Ada yang pernah merasa terbebani dengan games? Enggak. Games menyenangkan, pacaran menyenangkan, makan itu menyenangkan ya? Membahagiakan. Pernah nggak makan jadi beban? Jadi berat badan ya? Kita berdasarkan apa yang kita pikirkan. Kita berdasarkan apa yang kita pikirkan. Ini kunci pertama. Sesuatu menjadi menyenangkan, membahagiakan itu tergantung dari pola pikir kita. Sesuatu itu jadi menyenangkan, membahagiakan tergantung dengan pola pikir kita. Sesuatu menjadi menyebalkan, sesuatu menjadi menyedihkan, sesuatu menjadi memberatkan, itu juga tergantung dari pola pikir kita. Masalahnya terkadang tidak berdasarkan pola pikir kita sendiri. Terkadang kita itu terkonsumsi
Kitanya sih nganggapnya biasa aja, tugas itu sesuatu yang biasa. Tapi karena teman kita sering itu nganggap itu sebuah beban, akhirnya mindset kita juga berubah. Dari yang tadi membahagiakan, jadi berubah jadi beban. Pacaran itu nggak pernah ada dalam pola pikir kita. Tapi ternyata sahabat-sahabat kita itu memotivasi kita untuk pacaran. Sehingga akhirnya timbul rasa kita menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain juga, yang namanya pasangan. You become what you think itu benar banget. Kamu menjadi sesuatu yang kamu pikirkan itu benar banget. Kamu tergantung dari apa yang kamu pikirkan. Makanya lihat, Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuai dengan prasangka hamba. Kalau kamu merasa berat tentang sesuatu, pasti kamu akan berat melakukan itu. Kalau kamu merasa ringan untuk melakukan sesuatu itu, maka Allah akan berikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Kuliah menjadi suatu beban, maka sampai kapanpun akan menjadi beban buat teman-teman. Tapi kalau kuliah dengan menjadi sesuatu yang menyenangkan, maka teman-teman akan menjalani perkuliahan itu dengan sangat menyenangkan dan membahagiakan. Bahkan jangan-jangan ketika dosen tak masuk, teman-teman aku bilang, saya pengen belajar. Bisa nggak dosen dihadirkan? Dan aku yakin dia bakal jadi musuh satu kampus. Lebay banget sih lu, sok pintar banget sih lu. Kalau emang kuliah ini menyebalkan, kuliah ini menyedihkan, kenapa teman-teman kuliah? Nambah-nambah beban. Takut tambah dewasa, takut makin kecewa. Mati aja. Mustahil tidak kemudian bertambah dewasa. Pasti kita bertambah dewasa kalau dikasih usia sama Allah. Tambah dewasa, nggak boleh takut kecewa, karena kekecewaan itu bukti dari kemudian ketidakpenerimaan kita atas ketetapan dari Allah. Kenapa kita kecewa kepada sesuatu? Pengennya nggak hujan, tiba-tiba hujan juga. Kenapa sih hujan? Sebel banget. Pengennya adem-ademan, tiba-tiba kemudian panas. Kenapa sih panas? Harus Allah jawab, itu gimana aku aja. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Ternyata kita yang tidak sesuai dengan apa yang kemudian Allah harap. Akhirnya kita punya yang namanya keinginan sendiri. Nah ini yang nyiksa. Kita pengen bahagia, bahagianya polanya pola sendiri. Pola kebahagiaan yang kita pilih itu pola sendiri. Ini intro dulu. Bapak cuma pengen Bapak. Dipanggil Bapak aja. Daripada dipanggil Om. Versi Saudi. Aku mau ngajak dulu teman-teman punya pola pikir yang benar dulu. Karena seseorang itu berdasarkan pola pikirnya. Kita menganggap pacaran yang membahagiakan karena pola pikir kita begitu. Biasanya terinspirasi dari drama Korea atau sinetron FTV. Gak mungkin dari sinetron Indonesia. Nah, dari sinetron Indonesia yang pertama dia adalah Azam. Saya nggak tahu sekarang tentang Korea ini dan lalu dia terkini itu ada. Tapi di mall namanya, di mall ada di mall situ. Sebelumnya ada di beauty design itu juga kayak gitu. Saya sih nggak tahu banget. Tapi kalau kita sudah semuanya bisa masalah. Kita berdasarkan pola pikir. Masalahnya pola pikir itu bisa berubah gara-gara apa? Yang bisa jawab dapat duit. Siapa dari sini yang nggak mau jauh gitu? Yang belum ditangkap sama Allah. Kayaknya kalau dari wajah-wajah itu cuma jauh-jauhan kaya semua. Maksudnya kaya akan buka dari mata. Seseorang itu berubah pola pikirnya gara-gara apa? Paradigma. Ya, gara-gara apa? Gara-gara kebiasaan yang terus-menerus. Boleh terima kasih. Kelas berapa? Semester berapa? Saya mahasiswa baru. Oh, mahasiswa baru. Baru masuk banget. Atau baru mau daftar? Enggak, saya di bawah Jurusan apa? Jurusan saya komunikasi dan pengembangan masyarakat. Masya Allah, luar biasa.
Itu bro. Saya asli Cilacap. Oh Cilacap, Masya Allah. Ini di Cilacap ya? Cilacapnya Majunya. Majunya. Majunya itu Cilacap paling barat. Masya Allah. Susul tahu di Bogor ya. Oke. Final. Oh, salah sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Tapi salah satu pola pikir kita berubah dari kebiasaan. Ada yang lain? Ya, yang ada. Betul, itu banget. Oh belum ya? Pola pikirnya berubah dari mana? Siap, mantap banget. Ini bisa pakai mic, maaf ya. Oh mic ya, saya kaget dulu. Oh ini yang beri aku, namanya ya Bapak. Siap, namanya siapa? Jurusan apa? Mahasiswa baru juga ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Siti Nurjana, saya berasal dari Kalimantan Barat. Saya Departemen Manajemen Sumber Daya Lahan. Izin menjawab, kalau menurut yang saya ketahui, politik kita itu dipengaruhi salah satunya oleh kebiasaan, faktor lingkungan, juga dipengaruhi oleh pendidikan dari orang tua. Karena bagaimana kita tahu, pendidikan dari awal menjadi diri kita sama, terus ibu ayah itu merupakan pendidikan dasar bagi seorang anak. Kalau misalnya dari kecil dan diberikan kalau yang baik, yang baik, atau yang baik, maka sebenarnya dia akan berpola yang baik. Selain itu juga pola pikir itu dipengaruhi. Selain itu juga pola pikir manusia itu dipengaruhi pasti orang yang benar dan benar. Atas itu kalau kita diulang memberikan budaya, maka bagaimana memberikan budayanya dan bagaimana. 100.000 ya Pak ya. Salam. Saya sampai tersepona. Maaf ya Kak. Jadi sampai di sini ya. Lengkap banget jawabannya. Aku suka banget anak muda yang berani bicara terus terusan. Karena permasalahan muda ini apa? Satu, takut berpikir. Dua, malu berpikir. Yang ketiga, malas berpikir. Efek dari takut berpikir, malas berpikir, dan malu berpikir akan menghasilkan apa? Satu, takut berbicara. Dua, malas berbicara. Tiga, malu untuk berbicara. Betul. Yang poin yang paling penting, yang paling utama bagi kita, pola pikir itu menjadi satu permasalahan utama. Seseorang bisa melakukan kesalahan karena pola pikir. Kesalahan pola pikir. Masalahnya, pola pikir itu berdasarkan apa? Kalau kita sepakati, pola pikir itu bisa berubah salah satunya berdasarkan informasi. Sedang itu. Informasi yang kita dapatkan itu bisa merubah pola pikir dari kita. Entah itu informasi dari keluarga, informasi dari sahabat, dari lingkungan, dari sekolah atau universitas, ataupun dari manapun. Sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, not WeChat, that's information. Itu informasi semua. Informasi itu ada yang penting, ada yang tidak penting. Terkadang kita dibanyaki sama informasi yang tidak terlalu penting, atau yang disebut dengan trash atau sampah. Informasi sampah itu sebenarnya tidak terlalu penting dan bukan yang urusan teman-teman. Kenapa teman-teman jadi ngurusin itu? Dan kenapa teman-teman dipenuhi dengan pemikiran yang sebenarnya bisa memberatkan teman-teman dan tidak fokus kepada rencana informasi yang lebih penting dan lainnya? Saya ulangi, perubahan pola pikir itu berdasarkan informasi yang kita dapatkan. Maka lihat urutan rekaman dulu. Informasi dari setiap banyak informasi yang kita dapatkan itu akan membuat kita kemudian menjadi tahu akan sesuatu. Informasi, tahu, lalu dari tahu kita kemudian ada mau. Informasi, tahu, lalu kemudian kita jadi sadar. Sadar kemudian menjadi mau menjadi mampu menjadi bertahan menjadi berkembang. Yang bisa ulangi kita harus berhenti. 1, 2, 3, tunggu. Kalau sedikit-sedikit ya, karena misalkan kalau ngobrol sama mahasiswa itu intelek gitu. Karena teman-teman udah bukan anak SMA lagi, bukan yang senang
tawuran ada tawuran. Biasanya yang sering tawuran itu anak muda atau orang tua? Yang sering jadi begal orang tua. Ada nggak yang pernah lihat orang tua tawuran? Kakak-kakak tawuran. Ada sih kakak yang viral gitu. Tapi kan nggak seru ya. Baru ngambil batu, encok. Nggak seru. Anak muda itu sangat punya besar banyak kesempatan untuk melakukan kemaksiatan atau kekerasan. Orang tua nggak ada waktu. Saya ulangi. Dari informasi membuat kita kemudian menjadi tahu. Dari tahu menjadi sadar. Dari sadar menjadi mau. Dari mau menjadi mampu. Dari mampu menjadi bertahan menjadi berkembang. Informasi ini yang pertama. Kamu ini nyampe ini tadi sesi pertama ada siapa? Dokter. Iya. Nah beliau tadi menyampaikan mengenai hijrah ya. Tadi dari sampai sama beliau tentang mengenai hijrah. Itu informasi yang akhirnya membuat kita menjadi tahu. Lalu kemudian menjadi sadar. Ada yang sadar, ada yang masih tidak sadar. Contoh gini ya, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisinya, benar nggak? Informasi dapat nggak? Tahu? Sadar nggak? Kenapa belum tentu? Karena dari sadar itu menghadirkan kemauan. Dari kemauan menghadirkan kemampuan. Masalahnya kekerjain nggak 2 rakaat sebelum subuh? Enggak. Kenapa? Tahu informasinya? Halo, tahu informasinya? Tahu. Informasinya dapat nggak? Tahu. Sadar. Ini yang bermasalah. Yang bermasalah di manusia adalah nilai kesadaran. Ketaatan itu berdasarkan kesadaran. Kesadaran ini jadi poin utama. Kenapa seseorang bisa pacaran? Pacaran itu permasalahan di pola rasa, pola sikap, atau pola pikir. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih bisa mengikuti belum sukses kan? Papa nggak balas jomblo ya. Tapi aku pengen bahas sesuatu yang bisa berubah kehidupan teman-teman. Nasi itu bisa menyenangkan teman-teman dari sebuah sehari atau 2 hari. Tapi kalau nasihat bisa menyenangkan kamu seumur hidup. Dan kamu nggak bisa melupakan kamu tentang kamu. Yang cewek, yang laki-laki najis. Makanya puisi itu bukan untuk logika pria. Puisi itu untuk perasaan wanita. Kalau laki-laki dibikinin puisi biji, wanita dibikinin puisi meskipun nggak ngerti ya Allah. Aku bagaikan rembulan di siang hari. Udah rembulan di siang hari nih. Tetap aja lakuin sofi. Seneng banget. Makanya kenapa ekspresi cintanya wanita dan laki-laki kadang beda. Yang salah ya. Ekspresi dari drama cinta, dari ekspresi cintanya pengennya diromantisin. Kalau laki-laki pengennya apa? Pengennya seksualitas. Karena nontonnya beda. Kalau ini nonton drama cinta, ini nonton film porno. Rata-rata jarang wanita nonton film porno. Yang paling sering itu nonton film porno. Film porno itu kan merusak otak korteks, otak bagian yang lebih parah daripada dari otak. Makanya orang nggak akan bisa maju kalau masih senang nonton film porno atau dia picture yang seksi. Masalahnya yang sering melihatkan bagian tubuhnya itu cewek atau cowok? Kenapa cewek dia? Rasa ya. Coba cewek senang nggak dia cowok buka bajunya begini. Pakai minyak jalan. Laki-laki, loh kan aku belum jelasin yang baik. Itulah musuhnya kita. Balik lagi. Pacaran itu permasalahan pola sikap, pola pikir, atau pola rasa. Semuanya salah. Salah semua. Lah semuanya itu awal mulanya dari pola dulu. Pola pikir itu karena dia memikirkan bahwa pacaran itu solusi bagi kehidupan dia. Mohon maaf ya, saya bukan anti pacaran, cuma saya terus pengen meluruskan apa cinta yang sesungguhnya. Karena cinta itu kan gak hanya tentang kemauan jenis. Cinta itu kan seperti yang ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Wa
Karena orang yang berpacaran itu mikir bahwa itu solusi kehidupannya. Ih, dia bisa ngebahagiain aku bahagia banget sama dia. Aku jadi lebih termotivasi buat kuliah. Aku jadi semangat datang ke kampus. Aku jadi senang ngerjain tugas. Aku ada teman buat healing. Aku ada teman buat sharing. Aku butuh seseorang kayak dia. Kebutuhan itu kebutuhan dasar dari manusia. Permasalahannya apa? Dia bermasalah pola pikirnya. Dia mengharapkan menginginkan sesuatu yang belum pada waktunya. Iya, dia membutuhkan seseorang, tapi kemudian dia harus menjalani ini dalam jalan ketaatan. Dia justru memperjalankan ini dengan jalan kemaksiatan. Yang munculnya apa? Yang munculnya adalah kekecewaan, pengharapan yang berlebih, sakit hati,